Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmil iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Jamaah rahimakumullah, seluruh sivitas akademika Universitas Islam Bandung yang berbahagia. Bulan ini berada pada bulan yang teristimewa, yang Allah istimewakan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa istimewa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian bukan hanya saja diturunkan Al-Quran, tetapi hudal linnas wa bayyinatin minal huda, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan apa-apa yang ada yang belum diketahui oleh manusia. Wal furqan, bahkan justru dengan Al-Quran Allah turunkan dapat membedakan mana hak, mana batil, mana mukmin, mana kafir, mana benar dan mana salah. Hadirin jamaah rahimakumullah, bukan hanya itu saja keistimewaan bulan Ramadan. Kalau kita membaca beberapa referensi bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang keistimewaan bulan Ramadan, yaitu keistimewaan lain selain yang disebutkan di atas, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Sampai Rasulullah SAW berani mengungkapkan dalam sebuah hadis, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan tentu saja dengan benar, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Yang kedua, keistimewaan itu adalah yajadadu fi rizqal mu'minin, ditambahnya rizki bagi orang-orang yang mukmin khususnya. Dan ini terbukti selama Ramadan, walaupun dalam suasana penuh corona, alhamdulillah orang-orang yang berpuasa masih Allah beri nikmat. Apapun yang dia makan selalu saja nikmat dan selalu saja memuaskan hatinya. Ini menunjukkan betul-betul bulan ini adalah bulan rezeki. Kemudian bukan hanya itu saja, keistimewaan Ramadan adalah sebagaimana Al-Quran sebutkan, ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfis syahrin, lebih bagus nilainya ketimbang 1000 bulan. Bukan puasanya atau bulan puasanya, tetapi amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan punya nilai lebih ketimbang amalan di luar Ramadan. Kemudian bukan hanya itu saja, bahwa keistimewaan Ramadan sebagaimana Yusuf Qaradawi mengungkapkan, syahrul Ramadana, bahwa bulan Ramadan itu hiya al-madrasatul mumayyizah, adalah merupakan lembaga pendidikan favorit.
lembaga pendidikan favorit yang diselenggarakan langsung oleh Allah atas khitabnya kepada manusia muslim selama 1 bulan, melahirkan para alumni saum yang soleh, para alumni saum yang takwa, insya Allah. Lahirlah santri-santri yang soleh, yang solihah. Lahirlah para dosen yang soleh dan solihah. Lahirlah para mahasiswa yang soleh, solihah. Lahirlah orang-orang yang soleh, solihah, yang mereka lakukan selama bulan Ramadan kebaikan dan amal soleh. Oleh karena itu, bulan Ramadan Allah firmankan, liyabluwakum fima atakum, hanya alat uji bagi kalian, fima atakum, tentang apa yang Allah berikan. Tetapi ada kalimat fastabiqul khairat, maka berlombalah kalian di bulan Ramadan dalam amal-amal yang soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan oleh Yusuf Qaradawi diungkapkan sebagai lembaga pendidikan favorit. Tergambarkan orang-orang yang biasa berkata kotor menjadi santun, orang yang biasanya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, maka dibimbing selama Ramadan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Orang-orang yang kasar menjadi halus dan lembut. Orang-orang yang bohong menjadi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang suka marah malah menjadi orang yang lembut. Orang-orang yang suka menipu malah menjadi orang-orang baik selama bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu merupakan celufan selama 1 bulan. Manusia yang melaksanakan, muslim yang menunaikan ibadah saum menjadi muslim yang sangat baik, maka disebut madrasatul mumayyizah. Sehingga nanti pada akhir Ramadan ada namanya Idul Fitri, yaitu kembalinya manusia kepada kefitrahan dan kesucian. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun tema yang akan kita bahas hari ini, walaupun di bulan Ramadan, kaitannya adalah model dakwah di era wabah corona. Tentu saja ketika dibicarakan dakwah di bulan Ramadan, sangat relevan sekali antara Ramadan dan dakwah. Ramadan mengajarkan kebajikan, sedangkan dakwah merubah masyarakat dari situasi yang kurang baik menjadi masyarakat yang baik, dari masyarakat yang zahil menjadi masyarakat yang alim atau yang pintar, dari masyarakat yang zalim, yang gelap, kepada masyarakat yang terang dan bercahaya, dari masyarakat yang bodoh menjadi yang pintar, masyarakat yang pintar, dari masyarakat yang miskin dengan dakwah harus menjadi masyarakat yang kaya. Oleh karena itu, gerakan dakwah adalah gerakan yang sangat penting sekali, dan sekaligus sama istimewanya dengan Ramadan. Gerakan dakwah adalah tidak boleh berhenti apapun yang sedang terjadi. Sekalipun sedang terjadi wabah corona, dakwah terus kita gulirkan. Oleh karena, hadirin jamaah rahimakumullah, dakwah di bulan Ramadan memiliki, atau dakwah di bulan Ramadan berbarengan dengan corona ini, wabah corona, memiliki model tersendiri, yaitu pertama, tentu saja seperti yang sedang kita lakukan, bahwa menggunakan online melalui WA, melalui Zoom, radio, melalui TV dan lain sebagainya. Seluruh media teknologi atau media teknologi digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Itu adalah media dakwahnya. Sedangkan model dakwahnya lebih cenderung ada 2 yang paling menarik. Pertama adalah dakwah biswar, yaitu dakwah dengan menggunakan tampilan atau pertunjukan seperti hanya film atau misalnya dengan sinetron. Itu dakwah terus saja digulirkan. Oleh karenanya, kita lihat salah satu contoh dakwah para pencari Tuhan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mizwar. Ini salah satu contoh dakwah, ya,
dan sangat cocok dilakukan pada bulan puasa dan sekaligus sedang wabah corona. Orang tidak pergi meninggalkan rumah, mereka tinggal di rumah, sangat senang mengulang-ulang cerita atau film yang ditampilkan, itu sangat menarik sekali. Oleh karena itu, Fakultas Dakwah Unisba sengaja dan berusaha bersama dengan adanya apa yang disebut dengan laboratorium film, laboratorium radio, laboratorium TV, laboratorium TV, dan lain-lain. Kita lakukan pembinaan agar seluruh mahasiswa mampu melakukan dakwah sekalipun dalam suasana seperti hari ini, yaitu COVID-19. Hadirin jamaah rahimakumullah, Sivitas Akademika Unisba yang berbahagia, bukan hanya saja metodenya, bukan hanya saja biswar, tetapi bilhal, yaitu dengan tindakan nyata. Tindakan nyata seperti hanya dengan infak, sedekah, zakat, perbuatan sosial lainnya, atau bakti sosial, dan ini sangat penting sekali dilakukan, apalagi di bulan Ramadan, sangat cocok. Oleh karenanya dakwah di bulan Ramadan dengan suasana COVID-19 ini sangat pas sekali melalui pendekatan yang dilakukan dengan online. Adapun materi dakwah, dari sekian model dakwah, materi dakwah yang penting tentu saja sangat sesuai dengan misi bulan Ramadan sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, bagaimana menjadikan masyarakat yang takwa, masyarakat individu yang takwa, keluarga yang takwa, bangsa yang takwa. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Cuman sayang, perlu diketahui bersama bahwa untuk mencapai ketakwaan harus dibangun terlebih dahulu adalah penguatan iman. Sehingga di dalam Al-Quran kalimat iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan, iman dan amal soleh. Maka dalam Al-Quran misalnya surat At-Tin, bahwa semuanya manusia itu di situ dikatakan watin wa zaitu wa turisin wa hadam laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kecuali orang yang amal soleh, manusia itu diciptakan sangat istimewa oleh Allah, ahsanu taqwim. Tetapi kalau dia berperilaku tidak dilandasi dengan iman, tidak disertai amal soleh, maka tsumma radadnahu asfalas safilin, dia akan ditarik menjadi hina kembali. Oleh karena itu iman adalah bagian terpenting untuk mewujudkan ketakwaan, demikian juga amal soleh. Tidak bisa dipisahkan, iman dan amal soleh tidak mungkin dipisahkan dan bisa membentuk takwa. Kalau hanya amal saja, kalau hanya iman saja, dua-duanya menyatu, maka dengan iman amal soleh lahirlah ketakwaan tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah tentu saja materi dakwah bukannya penguatan iman, bukan hanya penguatan amal soleh, tetapi yang paling penting adalah membangun kemuliaan akhlak. Ini adalah bagian terpenting. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis diungkapkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Banyak orang yang sudah beriman, sudah bisa beramal seperti amal soleh, tetapi ketika tidak dibarengi dengan akhlak, maka amal soleh itu bisa batal. Sedekah baik ketika caranya yang baik, barang yang diberikannya yang baik, metode pemberiannya dengan cara yang baik, niatnya yang baik. Oleh karena itu adalah akhlak. Maka akhlak bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Ketika manusia ingin mencapai derajat takwa, tidak bisa dengan iman dan amal soleh tanpa dengan adanya akhlak yang mulia.
Oleh karenanya cocok sekali yang sampaikan Yusuf Kardawi tadi, bahwa bulan puasa lembaga pendidikan favorit untuk mendidik akhlak manusia agar dia memiliki jiwa yang soleh, jiwa yang baik, jiwa yang bersih, jauhkan dari fitnah, jauhkan dari jelek sangka, jauhkan dari kebencian, dan jauhkan dari perkara-perkara amal dan perilaku yang kurang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan kalau kita baca dalam tafsir misalnya yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang mengungkapkan bahwasanya la yasihul iman bila amalin wa la yasihul amal bila imanin, bahwa dalam tafsir At-Tabari itu diungkapkan tidak sah ya iman seseorang tanpa amal, dan tidak sah amal tanpa iman. Artinya bahwa iman dan amal tidak terpisah, karena nanti menjadi penguat untuk terbentuknya ketakwaan. Demikian juga dengan akhlak, bagian terpenting, dan itulah misi dalam ajaran Islam: penguatan iman, penguatan amal ibadah, dan penguatan dalam akhlak. Dan itu pula yang dikuatkan di dalam Ramadan ini, bukan hanya melalui dakwah yang biasa kita lakukan. Ramadan pun punya misi yang sama, sampai akhirnya menjadi manusia yang takwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya sebagaimana Allah katakan, liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, semuanya adalah hanya ujian. Oleh karenanya berlombalah dalam berbuat baik. Maka untuk itu semuanya, mari kita tingkatkan iman kita dengan Ramadan, dan sekaligus merupakan bagian terpenting dalam materi dakwah Islam. Kita tingkatkan amal soleh kita, karena itulah yang dihimbau dalam dakwah, dan itu pula yang dituntut oleh Ramadan dengan cara yang ikhlas, sabar, dan tawakal. Hadirin jamaah rahimakumullah dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Bandung yang berbahagia, sesi yang terakhir, maka mulai dakwah di era wabah corona ini harus tetap dilakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing, karena dakwah tidak hanya kewajiban kiai, ustadz, dan ajengan. Setiap person, setiap pribadi, siapapun, sebagai apapun, sebagai muslim, dia adalah sebagai juru dakwah. Maka dakwalah sesuai dengan profesi masing-masing. Dosen dakwah dengan kedosenannya, ya. Ibu rumah tangga dakwah dengan keibu rumah tanggahannya. Pedagang dakwah dengan perdagangannya, dengan cara yang baik, jujur, benar, tanggung jawab. Itulah merupakan misi dakwah yang harus dilakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun materi terakhir dalam gerakan dakwah adalah, atau model dakwah adalah doa. Sekali lagi, bahwa model dakwah yang pertama kita gunakan medianya online, metodenya bil hikmah dan biswar, kemudian materinya adalah penguatan iman, amal soleh, dan akhlak. Sedangkan yang terakhir sekali model dakwah dengan doa. Itu kenapa doa itu penting? Apalagi di bulan Ramadan adalah merupakan usaha batin yang memiliki kedahsyatan yang luar biasa dan lebih kuat ketimbang usaha lahir manusia. Sehingga dalam Al-Quran kaitannya dengan Ramadan ini sangat sama, antara relevan Ramadan dan dakwah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wahai hamba-hamba, sampaikanlah pada hamba bahwa aku ini sangat dekat, dan Allah akan mengijabah seluruh doa hambanya. Oleh karenanya dakwah tidak cukup dengan ikhtiar itu dan ini,
dengan aneka ragam cara, tetapi seorang juru dakwah harus berakhir juga dengan doa, dengan harapan bahwa umat itu menerima apa yang didakwahkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah tujuan dari akhir dari sebuah gerakan dakwah tidak ada lain bagaimana terciptanya muslim yang kafah atau pribadi-pribadi yang islami. Lahirlah keluarga yang islami, lahirlah masyarakat yang islami, lahirlah sivitas akademika yang islami, dan lahirlah bangsa yang islami. Dengan cara seperti itu, insya Allah bahwasanya Indonesia ke depan akan lebih maju dan Unisba ke depan sangat lebih maju lagi. Dan Fakultas Dakwah mohon doa dari semua, mudah-mudahan ke depan lebih maju, karena inilah satu-satunya fakultas yang menjadi misi yang diajarkan oleh Allah dan sekaligus yang diberikan pertama kali tugas oleh Allah kepada Rasul adalah mendakwahkan Islam. Mudah-mudahan hadirnya Fakultas Dakwah di Unisba menjadi bukan hanya sebagai ragi, tetapi betul-betul memberikan makna untuk keberkahan universitas dan seluruh jajarannya. Itu saja dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan wabah corona yang sedang menimpa bangsa ini cepat berlalu dan kita bisa lebih aktif lagi melakukan gerakan dakwah yang sangat terbuka, tidak lagi hanya sekedar menggunakan online, tetapi bisa dakwah secara langsung. Barangkali itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Unisba lebih maju ke depan. Demikian juga seluruh fakultas yang ada di dalamnya, lebih-lebih fakultas dakwah menjadi fakultas yang menjadi misi keagamaan yang ada di Unisba. Sekian, wallahu alam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.